I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle fingers. Perkenalkan, nama saya Desi Nawaru. Saya mahasiswa dan dari Universitas Nias Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Baik, saya ada tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan tentang definisi tanda baca, jenis-jenis tanda baca, dan fungsi penggunaan tanda baca. Baik, kembali kita masuk dari pada materinya, yaitu menurut Wijayanti, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan lain sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan cepat. Bayangkan ada tulisan tanpa ada tanda baca. Baik, jenis-jenis tanda baca yaitu tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik koma, tanda baca titik dua, tanda baca hubung, tanda baca pisah, tanda baca tanya, tanda baca seru, dan lain sebagainya. Masih ada tanda baca yang lain. Fungsi tanda baca yaitu ada beberapa, yaitu dalam sebuah tulisan tanda baca memiliki beberapa kegunaan atau fungsi antara lain mengatur adanya jika terletak yaitu mengatur adanya ketika kita membaca suatu kalimat. 2. Mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. 3. Memberikan penegasan kalimat, contohnya seperti kalimat tanya, kalimat pemerintah, dan kalimat lainnya. Keempat, yaitu untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Kelima, untuk menunjukkan kata-kata yang ada dalam sebuah tulisan. Penggunaan tanda baca ini disesuaikan dengan maksud apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Penggunaan tanda baca ini tentu nggak boleh sembarangan dong. Kalau sembarangan, bisa-bisa pembaca nggak tahu nih apa makna dari sebuah tulisan tersebut. Ada beberapa fungsi penggunaan bahasa, yaitu penggunaan tanda baca titik. Kapan bisa kita gunakan tanda baca titik? Dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah tulisan yang kita baca tersebut. Tanda baca titik ini biasanya digunakan pada akhir kalimat pertanyaan. Secara umum kamu pasti udah tahu kan kalau kalimat tersebut atau tulisan tersebut diakhiri dengan tanda baca titik. Misalnya tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam sebuah bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya tanda titik dipakai untuk memisahkan angka seperti jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya dalam penggunaan tanda titik ini supaya kita mengerti dan kita memahami bagaimana cara untuk memakai tanda baca titik tersebut, supaya kita juga mengerti dan bisa kita pahami apa yang dimaksud dari tulisan tersebut. Contohnya begini ya. Contohnya gini biar jika lebih mengerti. 2 jam, 30 menit, 20 detik, titik. Itu pada akhir kalimat itu menggunakan sebuah titik di mana pembaca
yang akan berhenti untuk bisa lebih jelas atau lebih pada akhir kalimat tersebut ada titik di mana pembaca atau di mana pembaca tulisan tersebut ditandakan untuk berhenti paling lebih 1 detik. Paling lebih 1 detik untuk melanjutkan membaca tulisan yang lain, untuk membaca tulisan yang lain. 2 yaitu penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pengembilangan. Misalnya, apel koma, mangga koma, jambu koma, dan rambutan merupakan buah kesukaanku titik. Nah, dalam penggunaan kata koma ini kita akan terjeda-jeda untuk menjedakan apa yang kita baca tulisan tersebut supaya pembaca itu menarik dan bisa memahami apa yang dimaksud dengan tulisan tersebut. Ketiga yaitu penggunaan tanda baca seru. Penggunaan tanda baca seru ini menggunakan untuk memahami ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya Pulau Nias, tanda seru. Itu kan menunjukkan di mana kita menggunakan tanda seru dalam kalimat tersebut. Keempat yaitu menggunakan tanda tanya. Dalam kalimat, contohnya kita bertanya gunakan pada akhir kalimat tanya, misalnya kapan kamu akan pulang ke rumah, dan di depannya ada kalimat tanya. Di situ menggambarkan bahwa kita sedang bertanya kepada seseorang atau dalam tulisan contohnya. Dalam tulisan ini kita bertanya kapan kamu akan pulang ke rumah dan menggunakan tanda tanya. Itu menggambarkan bahwa kita akan bertanya sesuatu kepada seseorang atau menunjukkan pertanyaan untuk dijawab. Menunjukkan pertanyaan untuk dijawab seseorang. Di situ dipakai tanda baca tanda tanya. Kelima yaitu menggunakan tanda titik 2. Kelima yaitu penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 ini digunakan pada akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau sebuah penjelasan dari tulisan tersebut. Misalnya, pasangan suami istri yang baru pindah itu membutuhkan kursi, meja, dan lemari. Nah, dalam penggunaan titik 2 tersebut digunakan untuk kata-kata yang diberikan contoh yang tadi. Contohnya misalnya suami istri yang baru pindah itu membutuhkan kursi, meja, dan lemari. Baik, sampai di situ aja mengenai materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan, jika ada kekurangan tolong dilengkapi. Terima kasih.